Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semua kita selalu dalam lindungan. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa, kalau tidak ada mata pelajaran, sebagai konselor atau sebagai guru BK kalian, saya mengisi materi tentang bullying. Mungkin pernah dengar bullying atau apa biasa bullying? Nah, sebelum kita mulai materi kita pada pertemuan kali ini, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah, kita berdoa dulu ya. Baik, saya minta tolong kepada Rizky dari untuk memimpin doa. Silakan Nak. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anda Rizky sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya saya mau lihat dulu kehadirannya. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Hari ini ada semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Armando. Ada kenapa dia nak? Armando? Lulus PIP. Oh, lulus PIP. Kita doakan semoga urusan bermanfaat lancar ya. Kita bukan layanan klasikal, tentunya ada tujuan ya. Yang pertama adalah bagaimana anak-anakku semua mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Dampak bullying, dampak yang bully dan dampak tidak yang bully. Baik, kita memasuki. Ayo. Apa sih itu bullying menurut kalian? Coba. Apa namanya? Kenapa nama saya dan saya ingin mengembangkan perlakuan agresif yang diberikan kepada seseorang baik itu intimidasi, pembicikan ataupun kekerasan fisik pada orang yang berlebihan. Luar biasa. Kenapa sebut temannya? Kemudian berupa fisik maupun psikis, tentu kekerasan kepada siswa yang dianggap tidak berdaya ya. Oke. Lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain. Ada kita berikan contoh misalnya, siapa sih yang biasa dibully? Pernah nggak mengalami bully di sekolah? Biasa nggak? Pernah. Oke, David katakan pernah. Seperti apa David bisa diceritakan? Pernah nggak mengalami bully? Atau pernah melihat temannya dibully? Pernah. Coba bisa diceritakan? Seperti diejek, dipukul, dan diketawain sama temannya. Nama bapak itu terutama. Pernah diejek, dipukul dan diketawain oleh temannya. Nah, ketika terjadi hal demikian, apa yang David lakukan? Atau temannya yang melakukan seperti itu? Apa yang David lakukan? Melapor ke guru. Melapor ke guru dan diselesaikan permasalahannya. Iya. Baik, terima kasih. Nah, ingat, bullying itu ada berapa macam? 3. Ada 2. Fisik dan psikis. Fisik itu bentuknya apa? Tadi dipukul, ditendang, ditonjok, dan segala macam. Nah, kalau psikis apa? Misalnya verbal, bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Misalkan, contohnya, kamu jelek, kamu hitam, atau kamu mukanya seperti sarang semut. Biasa terjadi. Nah, selalu saya jumpai di sekolah, ada juga yang menyatakan bahwa bukan namanya nasi putih, tapi namanya orang tuanya. Pernah tak lihat hal demikian? Pasti Bukan pernah. Tapi dipanggil, bukan itu dipanggil, tapi orang tuanya. Mungkin juga anak Rizky pernah dibully ya? Pernah. Siapa yang bully Rizky? Itu. Ih, kenapa saya? Nah, hal-hal demikian kalau bentuk bully secara psikis menyebut orang yang bukan bukannya. Ingat, kasih orang tua apa sih salahnya kok dibully? Masuk bully enggak? Kalau orangnya tidak merasa biasa-biasa aja.
Masuk tidak? Misalnya sembarang mau dibagi teman tapi tidak masuk di hari biasanya. Tapi ingat, terkadang kita diamnya bukan berarti tidak punya rasa. Mungkin hari itu belum keluar, pas lagi punya masalah yang berat, akhirnya teman-teman bullying kita keluar juga nantinya. Jadi ingat, tidak boleh bullying. Kenapa? Kalau bullying itu ada ancamannya juga. Minimal 5 tahun penjara. Kalau bullying secara fisik ya, orang itu bisa patah-patah atau masuk rumah sakit. Jadi hati-hati dengan bullying. Psikis juga demikian, karena apa? Berhubungan dengan kesehatan mental. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Anak culun. Ih. Oke, baik. Kita sama-sama sudah menonton video tentang bullying supaya dari bullying. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang video yang kita lihat tadi bersama? Apa isi tadi video yang kita walaupun tidak kedengaran tapi ada kan dari sini di bawah? Ada yang bisa dari Aisyah sama lagi? Apa lagi? Jadi garis besarnya tentang tadi stop bullying. Pada dampaknya apa kira-kira? Isi dari video itu ada pengertiannya, apa itu bullying, terus apa dampaknya, dan ada solusi. Ada dampaknya dan ada solusi agar terhindar dari bullying. Yang pertama tadi apa? Memperkuat agar yang kedua meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga apa? Teladan. Menjadi teladan yang baik untuk semua teman-teman yang ada. Ada yang bisa contoh teladan yang baik seperti apa sih? Coba kalau kita jadi teladan, apa yang kita harus lakukan sebagai pelajar? Nah, salah satunya disiplin tepat waktu. Yang kedua ada lagi menghindari hal-hal yang apa? Menimbulkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Oke. Nah, kesimpulan pada video ini bahwa apa yang kita harus lakukan dari bullying? Pertama adalah stand up. Stand up Berdiri. itu lawanlah dengan tidak apa? Lawanlah dengan tidak membalas komen dari teman. Jadi biasanya kan kita membuli sih. Kita juga membuli, tapi kita juga bully teman. Jadi kalau ada yang bully kita, jangan dilawan. Yang kedua, katakan saya tidak senang dengan perkataan kamu. Jadi kita jujur ya, jangan diam saja. Kalau kita diam, dianggap lemah, bahwa dia tidak berdaya. Apa yang saya sampaikan sama dia, dia akan menerima. Oke? Yang kedua adalah speak up tadi, berbicara. Saya tidak suka apa yang kamu sampaikan. Yang ketiga adalah stay away. Artinya apa? Jauhi yang membuli kita, atau blog yang tidak berkepentingan. Misalkan berteman di WA atau cyberbullying, kalau bisa di blog. Oke. Supaya terhindar dari baik. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok ya. Tadi kita sudah belajar Apa yang kamu tahu? What I know. bagi fungsi yang terkurang. Berapa sih? Jadi dua dong. Jadi bagi dua. Kemudian satu kelompoknya masing-masing kelompok ya. Oke, belajar baik-baik. Apa yang saya tahu? Yang saya tahu apa? Tentang bullying. Nah, oke. Yang kedua, apa yang saya ingin tahu? Yang ingin tahu tentang materi bullying atau perundungan. Yang ketiga adalah apa yang saya sudah tahu tentang bullying atau perundungan. Nah, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan apa yang
kalian paham tentang bullying. Sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Dikerjakan? Dan nanti dipresentasikan nanti. Sudah? Sudah paham maksud saya? Sudah. Oke, kalau begitu saya berikan waktu. Bisa 10 menit ya? Oke, silakan. Jadi kedua kelompoknya yang menit, dan yang lain memberikan ide. Kira-kira apa sih dan yang harus dilakukan? Tulis kelompok nama kelompok. Boleh tulis nama kelompoknya sesuai yang kalian inginkan. Pongker. Boleh. Pongker. Yang kalian pahami coba tulis. Oke, sudah paham? Oke. Psikis sama fisik. Udah lama. Kalau ini yang baru-baru. Ya. Sebelum diberikan materi dan sesudah. Seperti apa bullying? Sekedar paham bahwa bullying ternyata dalam materi bahwa bullying itu ada berapa macam yang sangat mengganggu baik itu fisik maupun psikis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu apa saja yang kami tahu tentang bullying. Bullying merupakan bentuk kekerasan berupa penindasan yang dilakukan dengan sengaja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang kami ketahui tentang bullying? Bullying adalah perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang faktor terjadinya bullying adalah faktor keluarga, krisis identitas, dan faktor. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang bullying. Apa yang ingin kami ketahui tentang apa yang kami ketahui tentang bullying? Bullying adalah tindakan kekerasan terhadap seseorang yang dilakukan dengan cara mengejek fisik dan mental seseorang. Yang Sebelas Merdeka 1. Stop bullying! Stop